Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Adesa Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian dan praktik solusi inovatif yang berjudul Solusi Inovatif dan Strategi Perbaikan Pelayanan Bantuan Sosial Desa Bandar Agung. Berdasarkan pengamatan dan penelitian, ditemukan 4 masalah utama yang menghambat penyaluran bantuan sosial, yaitu masalah keadilan, data tidak akurasi, kurang transparansi, dan sistem belum jelas. 1. Ketidakadilan. Bantuan sering jatuh ke orang yang mampu karena hubungan kedekatan, sementara yang benar-benar miskin tidak terdaftar. 2. Data tidak akurat. Data lama, jarang diperbarui, dan verifikasi ke lapangan sangat lemah. 3. Kurang transparan. Daftar nama penerima tidak dipajang dan masih ada praktik pungutan biaya di bawah tangan. 4. Sistem belum jelas. Prosedur tidak dipahami warga dan sistem pengaduan tidak berjalan. Masalah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mewajibkan pelayanan harus adil, akuntabel, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi inovatif untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya memberikan sebuah konsep solusi inovatif yang berjudul Solusi inovatif terdiri dari 4 pilar utama. 1. Perbaikan sistem pendataan. 2. Penetapan berbasis indeks kemiskinan dan musyawarah. 3. Transparansi dan bebas biaya. 4. Pengawasan dan pengaduan partisipatif. 1. Perbaikan sistem pendataan. Membentuk tim verifikasi desa yang mengecek data setiap 3 bulan, mengacu pada standar DTKS. Data dilengkapi bukti dokumen dan foto kondisi rumah, lalu dipublikasikan. 2. Penetapan berbasis indeks kemiskinan dan musyawarah. Penerima ditentukan berdasarkan skor penilaian, pendapatan, kondisi rumah, aset, tanggung jawab, dan pekerjaan. Hasilnya dibahas dalam musyawarah desa bersama RT, tokoh masyarakat, dan warga. 3. Transparansi dan bebas biaya. Ditetapkan aturan baku, yaitu semua proses gratis, alur kerja, jadwal, jumlah dana, dan daftar nama wajib dipajang di kantor desa dan setiap dusun. Dokumen pertanggungjawaban terbuka untuk umum. 4. Pengawasan dan pengaduan partisipatif. Dibentuk posko pengaduan, dikelola BPD dan tokoh masyarakat. Disediakan kotak saran, laporan harus ditindaklanjuti maksimal 7 hari kerja. Solusi ini dibuat dengan tidak sembarangan, melainkan dibangun berdasarkan landasan teori pelayanan publik yang kuat. Adapun dasar teori pendukungnya: 1. Prinsip keadilan dan kesetaraan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Pendapat Hakim 2025. Prinsip ini merupakan solusi yang berada pada pilar 1 dan 2, yaitu menjamin pelayanan sama rata tanpa memandang kedudukan sosial. 2. Prinsip efektivitas dan efisiensi yang berada pada jurnal Mardiasmo dalam Syarifuddin dan kawan-kawan 2002, yaitu perbaikan data, memastikan anggaran tepat sasaran, tidak ada dana terbuang untuk yang tidak berhak. 3. Prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berada pada jurnal Setiawan dan J. Saja 2022, yaitu pilar 3 membuktikan bahwa cara mencegah korupsi adalah dengan membuka akses informasi seluas-luasnya. 4. Prinsip partisipasi masyarakat, yaitu
melibatkan warga dalam musyawarah dan pengawasan, agar pelayanan dikendalikan bersama, bukan hanya urusan pemerintah saja. Agar solusi berjalan nyata, disusun strategi pelaksanaan yang bertahap, yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga. Langkahnya adalah 1. Tahap persiapan dan sosialisasi. Bentuk tim, cetak panduan, sosialisasi aturan baru, dan larangan pungut. 2. Tahap pendataan. Tim turun ke lapangan, verifikasi data, beri skor kelayakan. 3. Tahap musyawarah. Data dipajang 7 hari, dibahas dalam forum desa, dan membuat berita acara. 4. Tahap penetapan dan penyaluran. Terbitkan SK, pajang daftar permanen, salurkan di hadapan saksi. 5. Tahap pengawasan. Aktifkan kotak aduan, evaluasi data setiap 3 bulan. Jika sistem ini diterapkan, dampak positif yang akan dirasakan Desa Bandar Agung sangat besar. 1. Bantuan tepat sasaran. Hanya warga yang benar-benar miskin yang menerima. 2. Terhapusnya pungli. Pelayanan murni gratis, bersih dari calo. 3. Kepercayaan publik meningkat. Warga percaya kembali kepada pemerintah desa karena terbuka dan jujur. 4. Tertib administrasi. Data rapi, mutakhir, dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikianlah pemaparan solusi inovatif yang telah saya susun sebagai bentuk praktik nyata perbaikan pelayanan publik. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan diterapkan demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.